pernah tinggal di kos-kosan tua yang punya satu kamar yang selalu terkunci? Semua penghuni tahu, kamar itu tak boleh disentuh, tak boleh dibuka. Tapi, bagaimana jika suatu malam kau mendengar suara tangisan dari balik pintu itu? Namaku Rian. Aku pikir aku hanya menumpang tinggal di tempat biasa. Tapi sejak malam itu, aku sadar sesuatu yang tak seharusnya terbangun sudah menatap balik dari dalam kegelapan. Dan sejak aku membuka pintu itu, aku tak yakin lagi apakah yang hidup di tubuh ini masih aku yang sebenarnya. Namaku Rian, mahasiswa semester 5 yang baru saja pindah ke sebuah kos-kosan dekat kampus di daerah Cibinong. Aku memilih kos ini karena harganya murah, lokasinya strategis, dan katanya aman. Tapi, sejak pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, ada sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Bukan karena tempatnya seram, tapi karena sambutan dari ibu kos yang terasa aneh. Yang penting jangan ganggu kamar paling ujung ya, Nak Rian. Kamar itu kosong, tapi sudah ada yang punya, kata Bu Lastri, ibu kosku. Sambil senyum tipis, aku pikir dia cuma bercanda. Tapi tatapan matanya dingin, serius. Lalu dia menambahkan pelan, kalau dengar suara dari situ abaikan saja. Jangan coba buka pintunya. Ucapan itu membuatku tidak nyaman, tapi aku hanya mengangguk. Kos-kosan ini berbentuk lorong panjang dengan 6 kamar berjejer. Kamarku nomor 5, artinya tepat di sebelah kamar paling ujung, nomor 6. Posisinya agak gelap karena lampu lorong sering berkedip dan jendelanya menghadap ke tembok rumah sebelah. Aku mulai menata barang, mencoba mengusir kegelisahan. Sore itu cukup tenang. Tapi malam harinya, sekitar pukul 11 malam, saat aku sedang mengetik tugas di laptop, terdengar ketukan pelan dari dinding sebelah kanan kamarku. Awalnya kuabaikan. Kupikir itu tetangga kamar nomor 6. Tapi, bukankah kata Bu Lastri kamar itu kosong? 3 ketukan. Diam. Lalu terdengar suara seperti kursi digeser perlahan. Aku mulai cemas. Kubuka pintu kamarku dan melongok ke lorong. Hening. Semua pintu tertutup. Cahaya lampu lorong berpendar lemah. Kamar nomor 6 tampak gelap, gorden jendelanya lusuh dan tertutup rapat. Keesokan harinya, aku bertanya pada salah satu penghuni lama, namanya Bagas, anak tingkat akhir yang kamarnya di nomor 2. Ia terlihat ogah-ogahan waktu kutanya soal kamar paling ujung. Udahlah bro, jangan kepo. Kalau masih pengen tinggal di sini dengan tenang, mending hindarin aja kamar itu, katanya sambil merokok di halaman depan. Aku makin penasaran. Tapi malam kedua berjalan normal. Tak ada suara, hingga malam ketiga datang. Sekitar jam 1 dini hari, aku terbangun karena bunyi ketukan keras. Kali ini dari arah jendela. Aku menoleh dan kulihat siluet seseorang berdiri di balik tirai kamar. Siapa? Tanyaku keras. Tak ada jawaban. Aku maju dan membuka tirai dengan cepat. Kosong. Kupastikan jendela terkunci. Tapi saat aku kembali ke kasur, suara ketukan dari kamar sebelah kembali terdengar. Kali ini diiringi suara tangisan pelan. Tangisan perempuan. Rasanya bulu kuduku berdiri. Aku memutuskan merekam suaranya lewat ponselku. Tapi setiap kali aku tekan tombol rekam, suara itu menghilang. Saat rekaman dihentikan, suara muncul kembali. Aku mencoba tidur dengan lampu menyala malam itu, tapi suara aneh terus terdengar. Kursi diseret, langkah kaki, desahan berat dari balik dinding, dan suara perempuan bicara lirih, seolah mengucapkan sesuatu berulang-ulang. Jangan buka. Pagi harinya aku memberanikan diri bicara lagi pada Bu Lastri. Bu, kamar nomor 6 itu sebenarnya kenapa ya? Saya dengar suara-suara dari sana. Tanyaku hati-hati. Wajah Bu Lastri langsung berubah. Wajah ramahnya mendadak murung. Kamar itu pernah ditempati seorang mahasiswi. Namanya Rika.
Dia tinggal sendirian di sana. Tahun lalu, dia gantung diri. Aku tercekat. Kenapa Bu Lastri menggeleng pelan? Katanya karena depresi, tapi ada yang bilang, bukan dia yang bunuh diri. Ada sesuatu yang nyeret dia ke kamar itu. Sejak kejadian itu nggak ada yang berani nempatin lagi. Yang coba buka, selalu jatuh sakit. Atau mimpi buruk. Aku merasa mual. Malam-malamku selama ini mungkin bukan halusinasi. Namun malam itu, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 12, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, pintu kamarku sendiri yang diketuk, tok, 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 pelan, berulang. Kuambil ponsel, membuka kamera, lalu kuarahkan ke pintu. Saat kulihat layar, ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri membelakangiku di pojok kamar. Aku langsung membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah membuka kamar itu. Tapi, apa aku siap dengan apa yang akan kutemukan? Pagi harinya aku terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat, seperti habis berlari seharian. Aku menatap ponselku, tak ada rekaman, tak ada bukti bahwa malam sebelumnya aku melihat bayangan perempuan di pojok kamar. Tapi jantungku masih berdetak, cepat membayangkan sosok yang berdiri di belakangku. Aku butuh jawaban. Aku memutuskan mendekati Bagas lagi. Awalnya ia enggan bicara, tapi setelah kubujuk dengan kopi dan rokok, dia akhirnya membuka sedikit cerita. Lu kira lu doang yang pernah diganggu? Dulu anak baru juga, namanya Fikri. Dia nekat buka pintu kamar nomor 6. Habis itu, dia nggak bisa tidur. Mimpi terus. Mimpinya sama. Cewek gantung diri, lidahnya menjulur panjang, dan di belakangnya ada sosok hitam besar yang ngintip dari sudut kamar. Aku menelan ludah. Terus, Fikri kenapa? Bagas menghembuskan asap pelan. Gila. Sekarang dirawat di rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Ibunya bilang dia cuma bisa bisik-bisik. Saya nggak buka pintunya. Dia yang maksa saya lihat. Aku pulang ke kamar dengan pikiran kalut. Menjelang maghrib, aku mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan bernyanyi, lagu yang entah kenapa terasa familiar. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Suara itu datang dari balik dinding sebelah kanan. Suara seorang gadis kecil, nadanya pelan, pelafalannya tidak jelas, seperti seseorang yang mulutnya berdarah. Aku mencoba merekam lagi, tapi hasilnya sama. Rekaman hanya menangkap suara kipas dan dengungan listrik. Aku mulai curiga, apakah kamar itu hanya tempat tinggal makhluk, atau ada yang terperangkap di dalamnya? Tengah malam ketika hujan turun deras dan petir menyambar, aku mulai merasa ada yang berubah dari kamar nomor 6. Cahaya samar terlihat dari bawah celah pintunya. Aku jelas ingat, lampu kamar itu selalu mati. Tapi malam ini, temaram oranye, seperti lilin. Aku mendekati pintu itu. Setiap langkah terasa berat. Lorong yang biasanya pengap kini terasa sangat dingin. Dan dari balik celah pintu, terdengar isakan pelan tangis perempuan. Aku menempelkan telinga ke pintu. Seketika tangisan itu berhenti, digantikan oleh bisikan halus tepat di telingaku. Tolong aku. Aku tersentak mundur. Nafasku memburu. Kulirik sekeliling, kosan sepi. Hujan makin deras. Petir menyambar tepat di belakang. Dan untuk sepersekian detik, bayangan perempuan berambut panjang tampak menunduk di depan pintu itu. Tapi ketika aku menyipitkan mata, bayangan itu menghilang. Aku tak tahan. Aku kembali ke kamar dan memutuskan,
menghubungi teman kuliahku Wira yang dikenal suka hal-hal mistis. Keesokan harinya Wira datang membawa sesuatu dalam plastik hitam, garam, cermin kecil, dan bunga kantil kering. Ini buat jaga-jaga. Tapi kalau lu ngerasa makin sering diganggu, jangan simpen cerminnya di kamar. Soalnya, dia suka muncul di pantulan. Aku menatap Wira lekat-lekat. Siapa dia? Wira menatapku serius. Entitas itu, cewek yang mati di kamar itu mungkin bukan satu-satunya. Mungkin yang sekarang gangguin lu bukan dia, tapi sesuatu yang lebih kuat. Malam harinya aku memutuskan mencoba eksperimen. Aku taruh cermin kecil di depan pintu kamar nomor 6. Kusandarkan sedikit agar menghadap ke arahku. Kemudian dari dalam kamarku aku mengawasinya lewat kamera laptop yang kuarahkan keluar. Jam menunjukkan 01.03. Tak terjadi apa-apa. Tapi pada sore 1.17, saat aku mulai mengantuk, kamera menangkap pergerakan samar di pantulan cermin. Seseorang, tidak, sesuatu, keluar perlahan dari bawah celah pintu. Tangannya panjang, berwarna abu kehijauan, seperti daging yang membusuk. Ia merangkak ke arah cermin. Kamera mulai goyang-goyang sendiri padahal tidak ada angin. Aku terpaku. Dan dalam pantulan cermin itu, kulihat wajahku sendiri tapi mataku kosong, hitam legam. Mulutku tersenyum. Dengan senyum yang bukan milikku. Laptop langsung mati. Aku terhuyung mundur dan terjatuh. Ketika aku menoleh keluar kamar, cermin itu sudah jatuh tergeletak, retak di bagian tengah. Dan dari pintu kamar nomor 6, terdengar bunyi kunci terbuka. Ciklik aku diam membeku. Pintu itu bergerak perlahan. 1 inci, 2 inci, lalu berhenti. Suara langkah terdengar dari balik pintu. Berat, seret, seperti kaki yang diseretkan di lantai. Aku menutup pintu kamarku rapat-rapat. Kupalang dengan meja. Kupadamkan semua lampu, bersembunyi di balik lemari sambil memeluk tubuhku sendiri. Lalu terdengar ketukan itu lagi, tok, tok, tok. Tapi bukan di pintu. Di lemari tempat aku bersembunyi. Suara perempuan berbicara dari balik pintu lemari lembut nyaris seperti nyanyian. Riyandi, kamu sudah lihat aku ya? Sekarang gantian aku lihat kamu. Suara itu lembut, menggoda, tapi juga mengancam. Seperti bisikan dari dalam kepalaku sendiri. Sekarang, gantian aku lihat kamu. Aku tak bisa bergerak. Jantungku berpacu begitu cepat hingga terasa menusuk dada. Dari balik pintu lemari, suara napas kasar terdengar ngik, 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 disertai aroma aneh, campuran besi karat, bunga layu, dan bau seperti rambut basah yang lama tak dicuci. Tangan gemetarku menggenggam ujung baju, menahan diri agar tak bersuara sedikit pun, tapi tubuhku bergetar hebat. Ketika kulirik celah pintu lemari, aku melihat bayangan kaki. Kaki pucat dengan kuku panjang hitam berdiri diam di depan lemari. Rian, kepalaku menunduk. Dalam hati aku berdoa sekuat-kuatnya. Tiba-tiba, brug, sesuatu menendang lemari dari luar. Aku menggigit bibir sampai berdarah menahan teriakan. Lemari bergoyang, dan kemudian hening. Suara itu menghilang. Tak ada langkah, tak ada napas. Tapi aku tahu, dia belum pergi. Aku terbangun pagi harinya dengan tubuh lunglai dan kepala berdenyut keras. Seolah semalaman disiksa dalam tidur. Tapi ketika aku membuka mata, lemari tempatku bersembunyi semalam kini terbuka. Dan di dalamnya, tergantung sebuah gaun putih kusam, yang jelas bukan milikku. Aku segera keluar kamar, gemetar dan panik. Bagas sedang duduk di teras dengan rokok di tangan. Kamar lo semalaman bunyi-bunyi, Yan. Gua kira lu gila joget tengah malam, ucapnya santai, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran.
Ada yang masuk. Dari kamar nomor 6, bisikku. Wajah Bagas langsung berubah. Lo buka kamarnya? Enggak. Tapi kayaknya dia yang buka. Bagas menatapku lama. Lalu berbisik lirih. Yan, kalau pintu itu bisa terbuka sendiri, artinya sesuatu udah diizinkan masuk. Mungkin dari lo, mungkin dari yang sebelumnya nempatin kamar lo. Hari itu aku memutuskan mencari tahu lebih dalam. Aku mendatangi pemilik kos Bu Hani, seorang janda tua yang jarang bicara. Aku temui dia di rumah kecil di ujung gang, membawa oleh-oleh seadanya agar dia mau bicara. Maaf Bu, saya cuma mau nanya soal kamar nomor 6. Katanya kosong lama. Kenapa ya? Bu Hani diam lama. Wajahnya mendadak tegang. Kamar itu ditutup bukan karena kosong, Nak, tapi karena harus ditutup. Ia melirik ke jendela seperti takut didengar. Dulu yang tinggal di situ perempuan muda, namanya Dira. Cantik, sopan, rajin, tapi ada yang gak beres. Dia sering bicara sendiri. Malam-malam suka ketawa. Waktu dicek sama anak-anak kos lain, dia bilang dia sedang ngobrol sama pacarnya. Tapi gak pernah ada yang lihat pacarnya itu. Terus, kenapa kamarnya ditutup? Bu Hani menarik napas panjang. Suatu malam, anak-anak kos mencium bau busuk dari kamarnya. Waktu saya dobrak, Dira sudah meninggal. Gantung diri, dengan wajah senyum lebar, lidahnya menjulur panjang. Tapi yang aneh, dia mencakar dinding dengan tulisan "Jangan buka" berulang-ulang, sampai kukunya copot. Aku merinding hebat. Kata orang pintar yang datang habis itu, dia nggak mati sendiri. Ada makhluk yang ikut tinggal di kamar itu. Dan makhluk itu tidak suka jika seseorang mengintip, apalagi mencoba melihat dia. Aku teringat eksperimen dengan cermin. Pantulan wajahku yang berubah, dan suara-suara yang kian sering terdengar setiap malam. Apa makhluk itu bisa pindah kamar, Bu? Tanyaku pelan. Bu Hani memejamkan mata. Kalau seseorang sudah melihatnya, bukan kamar yang penting lagi, tapi matamu sendiri. Malam itu aku merasa dunia runtuh, tak bisa tidur, tak bisa makan. Setiap sudut kamarku terasa menatap balik. Bahkan bayanganku di cermin mulai tampak, terlambat mengikuti gerakanku. Aku telepon Wira, panik. Ia datang 1 jam kemudian membawa kain kafan kecil dan air zam-zam. Kita harus ritualin sekarang. Tapi lo harus berani, Yan. Karena begitu lo sadar, lo udah jadi pintu masuk buat makhluk itu. Kami mulai ritual kecil di dalam kamar. Wira menaburkan garam di sekeliling tempat tidur. Ia bacakan doa-doa. Lilin dinyalakan. Lalu ia arahkan. Aku duduk bersila, mata tertutup. Tutup matamu, bayangkan pintu nomor 6, jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan buka. Aku menurut gelap. Sunyi. Tapi tak lama kemudian aku mencium aroma yang sangat familiar. Aroma lemari tadi malam. Rambut basah, bunga kantil, besi. Tok, tok, tok. Dalam pikiranku, seseorang mengetuk pintu imajinasi itu. Rian, tok, tok, tok. Aku tahu kamu lihat aku. Tubuhku mulai gemetar. Suara di luar pintu dalam imajinasi itu terdengar semakin jelas, makin dekat. Aku cuma mau lihat balik. Sebentar saja. Tanganku ingin membuka pintu. Tapi di dunia nyata, Wira mengguncang tubuhku. Jangan buka, Yan. Aku menggigit lidahku sendiri agar tetap sadar. Tok, tok, tok. Pintu di dalam pikiranku mulai retak. Dan terbuka sedikit. Aku hanya sempat melihat mata merah besar menyala dari dalam. Sebelum Wira menyiramkan air ke wajahku. Aku terbangun sambil menjerit. Wira menatapku, wajahnya pucat. Kita gagal, Yan.
Makhluk itu udah tahu kamu bisa lihat dia. Terus, sekarang? Wira menggertakkan gigi. Sekarang satu-satunya cara adalah menghadapinya langsung. Aku menelan ludah. Lo harus masuk ke kamar nomor 6. Langit malam tampak kelabu. Angin sejuk mendadak dingin menusuk tulang. Aku berdiri di depan pintu kamar nomor 6. Pintu tua yang catnya mengelupas, gagangnya berkarat, dan meninggalkan bau lembab yang menggantung di udara. Wira berdiri di belakangku, memegang botol kecil berisi air doa. Di tanganku kain kafan yang diberikan Bu Hani. Katanya itu sisa dari pemakaman Dira, penghuni terakhir kamar ini. Apapun yang terjadi, Yan, lo harus kuat. Jangan percaya apa yang lo lihat. Jangan percaya apa yang lo dengar, bisik Wira. Aku mengangguk. Tangan kiriku gemetar saat menggenggam gagang pintu. Jantung berdetak tak beraturan, tapi tak ada waktu lagi untuk ragu. KLIK, pintu terbuka perlahan. Ruangan itu gelap dan pengap. Lampu tak berfungsi, tapi dari celah-celah jendela yang ditutup rapat, masuk cahaya bulan redup, cukup untuk melihat lemari tua berdiri tegak di pojok kamar. Di atas lemari, tergantung tali tambang kusut. Masih ada simpul mati di ujungnya. Lantai dipenuhi bekas cakaran. Dan di salah satu dindingnya, tertulis dengan bekas kuku membekas dalam. Jangan buka mata. Wira menutup pintu di belakangku. Ia tetap di luar. Katanya ini perjalanan yang harus kulalui sendiri. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Suara ketukan pelan mulai terdengar. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Tapi tidak dari pintu arah masuk. Tok, tok, tok. Dari dalam lemari. Napas tercekat di tenggorokanku. Suara itu seperti memanggil. Dan kemudian terdengar bisikan lirih dari segala arah. Rian, kamu udah lihat aku. Sekarang, lihat lebih jelas. Tubuhku terasa berat. Mata seperti ditarik untuk tetap terbuka. Aku menunduk, berusaha tidak menatap lemari. Tapi tangan kiriku bergerak sendiri, membuka pintu lemari perlahan. Kreak, gelap, kosong. Tapi kemudian aku melihat sesuatu di dinding belakang lemari. Sebuah cermin kecil terpasang. Retak di bagian tengah, dan di dalam pantulannya, aku melihat diriku. Sedang memandangku balik, tapi bukan aku. Mataku hitam seluruhnya, senyum lebar, wajah penuh luka cakaran, dan makhluk itu sudah memakai wujudku. Kamu sudah jadi tempatku, katanya. Sekarang giliran kamu masuk. Lalu tiba-tiba, dari dalam cermin itu, tanganku sendiri keluar, hitam versi busuk dari diriku meraih wajahku dan menarikku. Aku menjerit tapi suara itu hilang, semuanya gelap. Dan detik berikutnya, aku terbangun. Aku berada di ranjangku di kamarku. Nafasku tersengal, tubuh penuh keringat. Wira duduk di sisi kasur, menatapku lekat-lekat. Yan, lu sadar? Puji Tuhan, aku menatap sekeliling. Ini kamarku. Tapi, sesuatu aneh. Kaca cermin di mejaku retak persis seperti yang kulihat dalam lemari. Apa aku berhasil? Tanyaku lemah. Wira ragu menjawab. Tapi kemudian mengangguk pelan. Lo bangun jam 4 pagi, jerit-jerit. Pas gue buka, pintu kamar nomor 6 lo udah terkapar, tapi lo masih hidup. Aku mencoba bangun, tapi kakiku lemas. Ada yang aneh waktu gue tarik lo keluar, lanjut Wira. Lo sempet senyum, Yan. Tapi bukan senyum lo biasanya. Kayak senyum orang lain pakai wajah lo. Aku tercekat. Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Setiap kali aku bercermin, bayanganku selalu terlambat sepersekian detik. Kadang saat aku tidur, aku merasa ada yang mengintip dari balik kelopak mataku.
seperti ada yang hidup di dalam diriku dan sedang menunggu gilirannya. Beberapa bulan kemudian, kos itu dibongkar. Kamar nomor 6 dihancurkan lebih dulu. Tapi sesuatu tetap tertinggal. Bu Hani menghilang. Wira pindah ke kota lain. Aku hidup sendiri. Sampai suatu hari, aku menemukan video dari kamera pengawas yang kutaruh di kamar kosku dulu. Video malam saat aku masuk ke kamar nomor 6. Rekaman itu memperlihatkan aku masuk kamar dengan Wira di belakangku. Tapi beberapa menit kemudian pintu terbuka dan aku keluar. Tersenyum ke arah kamera. Lalu kamera mati. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah yang keluar dari kamar nomor 6 itu benar-benar aku? Ataukah hanya wujud yang menyerupai aku dan aku yang asli masih terjebak di dalam sana? Pintu kamar itu mungkin sudah dihancurkan, tapi bisakah kau benar-benar menghancurkan sesuatu yang tak berasal dari dunia ini? Rian mungkin berhasil keluar, tapi yang keluar, apakah benar dirinya? Jika suatu malam bayanganmu di cermin bergerak lebih lambat, atau kau melihat dirimu tersenyum, padahal kau tak sedang tersenyum, maka jangan tatap terlalu lama. Karena bisa jadi, yang tinggal dalam tubuhmu bukan lagi kamu,